Yang di belakang silakan, gimana caranya? Usahakan aktif ya, jangan pasif. Ini udah contoh ini ya. Kelompok 3 ini udah contoh. Ini udah nyatet 3 ya, nggak masalah. Nah sekarang bagaimana kalian itu nggak silent seperti itu? Cari solusinya. Ini udah solusi nih. Tinggal dikte berarti. Silakan. Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Silakan. Mesin. Ambil mejanya, mana mejanya yuk. Itu kan satu buku bisa dilihat. Waktu kita tidak begitu banyak, jadi tolong data pertama dan data kedua sudah terakumulasikan. Setelah data 1, 2 dikumpulkan baru diskusi. Kira-kira prakteknya seperti apa yang bakal kalian lakukan di depan kelas? Jadi pada prinsipnya masing-masing anggota itu pernah merasakan jadi kiper. Pada prinsipnya, tapi karena kita dibenturkan dengan waktu, kan nggak mungkin semua jadi kiper nih. Selesai permainan kiper pertama, selesai permainan kiper kedua, ini kan 12 kiper nih, kan nggak mungkin. Ya paling 1, 2, 3 orang lah. Artinya dari 12 orang ini nggak harus semuanya jadi kiper. Cukup 1 atau 2 orang aja. Tetapi kalian tahu maksud dari game ini apa. Jadi ada korelasi, kalian punya memori. Oh ini begini, oh itu begitu. Jadi pada prakteknya seperti yang A bilang tadi, semuanya sutradara, semuanya astrada, semuanya pemain. Paling tidak kalian tahu, ngerti, dan paham. Jadi ini dari data yang pertama ini mau dirubah, dilebihkan atau dikurangi, terserah. Yang penting ini kan data awal. Data awal ini kemudian dikombinasikan ke data yang kedua menurut pendapat kalian masing-masing. Jadi data pertama sama data kedua dikombinasikan, dijadikan satu. Kalian bicarakan kelompok, disepakati ini mau bagaimana. Kalau di sini instruksinya apa? Instrukturnya 1, mau dibikin 2 boleh. Artinya dia bisa berkembang. Dia lentur, dia fleksibel. Makanya kenapa perlu data kedua? Data kedua itu kan untuk mengkolaborasikan dari data pertama ini. Kalau kalian nggak ngerti dengan data pertama, berarti kalian harus menggunakan data kedua. Menurut pendapat kalian, yang kemudian data kedua itu disepakati untuk menghidupkan data pertama, tapi data kedua yang dimainkan meninggalkan data pertama. Tapi tetap kan acuannya kan dari data yang pertama. Maksud nggak ini? Nah kalau kalian tidak ada diskusi, tidak rembuk, minimal mejanya kayak kelompok 3. Kalau model begini berarti nggak ada ini. Tidak terjadi diskusi kalau begini caranya. Nah sekarang bagaimana caranya posisinya supaya kalian bisa ngobrol bareng. Minimal seperti kelompok 3. Atur posisi supaya bisa diskusi. Jadi tahu pendapat kawannya, oh ini, pendapat kawannya, oh itu. Baru diatur data pertama dengan data kedua. Sehingga nanti kelompoknya bisa mempraktekkan di depan kelas. Ayo silakan kelompok 1.
silakan dikumpulkan data keduanya. Kelompok kedua silakan kumpulkan datanya. Siapapun yang berbicara di lingkaran ini tolong diperhatikan, tolong didengarkan, dan tolong berikan dia kepercayaan untuk memimpin kalian. Jadi siapapun yang berbicara di lingkaran ini itu sah. Jadi tidak ada siapa yang sok pinter, sok ini nggak ada. Jadi kita kerja tim. Siapapun boleh, silakan. Kelompok 1 silakan yuk diskusi. Data pertama, data kedua yuk. Ini kita udah masuk penilaian loh. Ini kita udah masuk penilaian. Hah? Gestur itu gerakan, good ya. Ini sudah pertemuan kita yang kedua, berarti sekolahnya udah beneran ini. Sudah masuk penilaian di rapot. Berarti Bun, pokoknya data pertama sudah ada, data kedua sudah ada. Dari data pertama, data kedua itu yang nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Artinya 3 orang ini mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, seperti kelompok 3 udah selesai data pertama dan data kedua. Sekarang langkah berikutnya adalah mereka mempersiapkan apa yang akan terjadi di depan. Jadi sudah dipakemkan siapa jadi siapa, siapa jadi siapa, dari mana, seperti apa bentukannya, adegannya, gerakannya. Jadi permainan-permainan apa yang ada di depan itu sudah disepakati. Kalau semuanya boleh. Untuk prakteknya boleh. Semuanya memang harus main. Semuanya harus main, semuanya harus merasakan. Yang penting nanti lihat dulu. Lihat dulu permainan kalian itu apa, kira-kira memungkinkan atau tidak untuk semuanya bisa merasakan, karena keterkaitan waktu. Karena masih banyak game-game yang lain yang harus kalian lakukan. Seperti kelompok 1 nanti kan kalian lakukan. Artinya kan datanya kalian udah punya. Dengerin. Langkah pertama ini kan kalian nyari masing-masing nih. Kelompok 1, 2, 3 nyari masing-masing. Nah besok minggu depan kan kelompok 1, 2, 3 kan melihat adegan mereka. Nah berarti kalian tinggal mengulangi apa yang dilakukan oleh adegan mereka. Nambahi boleh, ngurangi boleh. Artinya datanya sudah ada 3 game ini. Jadi udah nggak bingung lagi. Minggu besok, minggu lusa udah nggak bingung. Kelompok 3 mau mempraktekkan gamenya kelompok 1, mereka udah punya gamenya. Tinggal gantian aja memainkannya. Berdasarkan data yang sudah ada, atau kalian mau menambahkan data dari data yang sudah ada, boleh. Artinya minggu besok dan lusa kalian tinggal copy paste permainan. Kalian tinggal copy paste, ngulangin apa yang mereka lakukan. Tentunya aksi reaksi kelompok pertama dan kedua ketiga itu kan pasti berbeda melakukannya. Pengalamannya pasti berbeda melakukannya. Memang kalian pakai data mereka, tapi kan kalian kan punya kecerdasan sendiri. Masa kita niru plek fotokopi beneran, kita coba kasih kombinasi yang lain. Nah, itu baru yang namanya konsep penyutradaraan.
Makanya tadi ya bilang semuanya menjadi sutradara, semuanya menjadi astrada, dan semuanya menjadi pemain. Artinya semuanya punya pengalaman pada permainan game pertama, kedua, dan ketiga. Begitu ya. Nah sekarang kalau memang kelompok 3 udah oke, boleh presentasi dulu. Presentasi hasil data pertama dan data kedua.